Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait obat-obat sistem kardiovaskular 2. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zahra Anjulia Kahani dengan NIM 2301243 sebagai moderator. Dan ada rekan saya yaitu Ade Surya Indra dengan NIM 2301197, Atika Badria dengan NIM 2301203, Khairun Nisa dengan NIM 2301216, Mira Apriani dengan NIM 2301219, Nadila Putri dengan NIM 2301222, Siska Maharani Fadilah dengan NIM 2301238, dan Suci Arifah dengan NIM 2301239. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu obat diuretik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Diuretik ini adalah obat yang dirancang untuk merangsang produksi urin, serta membantu tubuh untuk mengeluarkan kelebihan cairan. Obat ini bekerja dengan mempercepat pengeluaran natrium, klorida, bikarbonat, dan air dari tubuh, serta menghambat reabsorpsi komponen-komponen tersebut pada bagian ginjal. Obat diuretik ini terbagi menjadi 3 golongan utama. Golongan yang pertama yaitu ada diuretik klop, atau disebut dengan diuretik kuat, di mana mekanisme kerja diuretik klop ini adalah menghambat kotransporter atau menghambat reabsorpsi natrium, kalium, klorida, atau disingkat dengan NKCC2 pada bagian ansa Henle, bagian ascendens tebal. Obat ini biasanya diindikasikan untuk penyakit edema akut dan berat, gagal jantung akut, hipertensi resisten, edema paru, dan juga sindrom nefrotik. Efek samping yang ditimbulkan yaitu hipovolemia dan dehidrasi, gangguan elektrolit seperti hipokalemia, hiponatremia, hipokalsemia, hipomagnesemia, ototoksisitas terutama dengan dosis tinggi, nefrotoksisitas, dan hiperurisemia. Kontraindikasinya yaitu anuria, depresi volume berat, dan hipersensitivitas terhadap obat golongan diuretik kuat ini. Contoh obatnya yaitu ada furosemid tablet 40 mg, furosemid injeksi dengan dosis 10 mg per mili, ada bumetanid dengan dosis 1 mg, dan ada torsemid. Penggolongan obat yang kedua yaitu ada diuretik tiazid atau diuretik sedang, dengan mekanisme kerja, bekerja pada tubulus contortus distal dengan cara menghambat reabsorpsi natrium klorida, atau disingkat dengan NCCT, menyebabkan peningkatan ekskresi natrium, klorida, dan air, juga meningkatkan reabsorpsi kalsium dan magnesium. Diuretik tiazid ini diindikasikan untuk penyakit hipertensi sebagai terapi lini pertama, edema ringan hingga sedang, gagal jantung kronik, diabetes insipidus, nefrogenik. Efek samping yang ditimbulkan yaitu hipokalemia dan hiponatremia, hiperurisemia dan gout, hiperglikemia, dan intoleransi glukosa, hiperlipidemia, dan disfungsi ereksi. Kontraindikasinya yaitu anuria, hiponatremia berat, dan hipokalemia berat. Contoh obat golongan ini ada hidroklortiazid dengan dosis 1 tabletnya yaitu 12,5 mg, dan ada hidroklortiazid dengan dosis 25 mg untuk 1 tabletnya. Ada klortalidon dengan dosis 12,5 mg dan indapamid dengan dosis 2,5 mg. Penggolongan diuretik yang ketiga yaitu ada diuretik hemat kalium atau disebut dengan diuretik lemah. Nah, diuretik hemat kalium ini adalah jenis obat diuretik. Dia meningkatkan produksi urin tanpa mengurangi kadar kalium di dalam darah, sehingga kadar kalium itu tetap terjaga.
Nah, diuretik kahemat kalium ini terbagi lagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada diuretik antagonis aldosteron, di mana diuretik ini bekerja pada tubulus distal dan ductus collectivus dengan cara menghambat reseptor aldosteron. Nah, hormon ini biasanya merangsang reabsorpsi natrium dan mencegah ekskresi kalium. Akibatnya, natrium dan air diekskresikan, tetapi kalium tetap tertahan. Nah, efek utama yang terjadi itu adalah natriuresis atau pengeluaran natrium. Nah, aldosteron ini itu adalah hormon. Nah, hormon itu disebut dengan ligan. Ligan ini akan berikatan dengan reseptornya. Nah, aldosteron ini memiliki reseptor yaitu disebut dengan reseptor mineralokortikoid. Nah, ketika aldosteron berikatan dengan reseptornya, maka akan menimbulkan reabsorpsi natrium dan mencegah ekskresi kalium. Nah, obat-obat golongan diuretik antagonis aldosteron ini, dia menghambat reseptor mineralokortikoid, sehingga aldosteron tidak akan berikatan dengan reseptornya, dan natrium akan diekskresikan melalui ginjal. Nah, indikasi untuk obat golongan ini yaitu hipertensi, gagal jantung kongestif, hiperaldosteronisme primer, dan edema. Selanjutnya, efek samping yang ditimbulkan yaitu hiperkalemia, gangguan menstruasi, ginekomastemia, dan gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Kontraindikasinya yaitu hiperkalemia, gagal ginjal berat, dan hipersensitivitas. Contoh obatnya yaitu ada spironolakton dengan dosis 25 mg, 50 mg, dan 100 mg. Dan ada eplerenon dengan dosis 50 mg. Selanjutnya, diuretik penghambat saluran natrium dengan mekanisme kerja yaitu menghambat saluran natrium epitel di tubulus distal dan ductus pengumpul. Indikasinya yaitu hipertensi, edema, dan hipokalemia. Efek samping yang ditimbulkan yaitu hiperkalemia, gangguan gastrointestinal, hiponatremia, dan dehidrasi. Kontraindikasinya yaitu hiperkalemia, gangguan gastrointestinal, penyakit ginjal berat. Contoh obatnya itu ada amilorid dengan dosis 5 mg dan triamteren kapsul dengan dosis 50 mg dan 100 mg. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada obat tentang hipolipidemia. Obat hipolipidemia adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Penggolongan obat hiperlipidemia yang pertama itu ada statin. Mekanisme kerjanya menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim rate limiting dalam biosintesis kolesterol, sehingga menurunkan sintesis kolesterol endogen dan meningkatkan ekspresi reseptor LDL di hepatosit. Indikasinya yaitu hiperkolesterolemia primer dan sekunder, dislipidemia campuran, pencegahan primer dan sekunder penyakit kardiovaskular, dan familial hyperkolesterolemia. Efek sampingnya miopati dan rhabdomyolysis atau jarang terapi serius, meningkatkan enzim hati, gangguan gastrointestinal, dan sakit kepala. Kontraindikasinya, penyakit ini aktif meningkatkan enzim hati yang persisten, kehamilan dan menyusui, dan hipersensitivitas. Contoh obatnya itu ada atorvastatin tablet 20 mg, 40 mg, 60 mg, dan 80 mg. Simvastatin 10 mg dan 20 mg, rosuvastatin 10 mg, 20 mg, dan paravastatin 10 mg dan 20 mg. Yang kedua itu ada fibrat dengan mekanisme kerja agonis reseptor peroxisome proliferator activate reseptor alpha
yang mengatur transkripsi gen yang terlibat dalam metabolisme lipid, meningkatkan oksidasi asam lemak, dan menurunkan sintesis FLDL. Indikasinya yaitu hipertrigliseridemia, dislipidemia campuran dengan trigliserida tinggi, HDL rendah, pencegahan pankreatitis pada hipertrigliseridemia berat. Efek sampingnya yaitu batu empedu, miopati, dan gangguan gastrointestinal dan ruam kulit. Kontraindikasinya yaitu penyakit hati atau ginjal berat, penyakit kandung empedu dan kehamilan, dan menyusui. Contoh obatnya itu ada Gimfrozil 600 mg 2 kali sehari, Fenovibrat 48-145 mg sekali sehari, dan Bezafibrat 400 mg sekali sehari. Penghambat absorpsi kolesterol dengan mekanisme kerjanya menghambat protein nemarpic CL-like 1 dan mencegah absorpsi kolesterol dari makanan dan kolesterol barir. Indikasinya yaitu hiperkolesterolemia primer, sitosterolemia homozigot, terapi kombinasi dengan statin. Efek sampingnya yaitu gangguan gastrointestinal, sakit kepala, dan fatigue artalgia. Kontraindikasinya yaitu penyakit hati aktif dan kehamilan serta menyusui. Contoh obatnya itu ada ezetimibe 10 mg sekali sehari. Yang keempat itu ada resin pengikat asam empedu. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat asam empedu di usus, mencegah reabsorpsi, dan memaksa hati untuk mengkonversi lebih banyak kolesterol menjadi asam empedu. Indikasinya yaitu hiperkolesterolemia primer, pruritus akibat kolestatis, dan terapi kombinasi dengan statin. Efek sampingnya konstipasi, flatulensi, dan kembung, gangguan absorpsi vitamin lautan lemak, interaksi obat. Lalu kontraindikasinya itu obstruksi barir, trigliserida besar dari 400 mg atau DL. Contoh obatnya yaitu kolestiramin 4-24 gram per hari dalam dosis terbagi, dan kolesevelam 3,75 gram sekali sehari atau 1,875 gram 2 kali sehari. Selanjutnya yaitu golongan inhibitor PCSK9 dengan mekanisme kerja bekerja dengan cara mengurangi penyerapan kolesterol LDL atau kolesterol jahat dari darah. Selanjutnya menghambat PCSK9. Obat ini memungkinkan lebih banyak reseptor LDL untuk tetap berada di permukaan sel hati. Selanjutnya indikasinya yaitu hiperkolesterolemia familial, penyakit kardiovaskular aterosklerotik dengan efek samping reaksi tempat injeksi, gejala flu-like, dan nyeri muskuloskeletal. Kontraindikasinya obstruksi biliar dan trigliserida lebih dari 400 mg per desiliter. Contoh obatnya evolocumab 140 mg subkutan setiap 2 minggu atau 420 mg setiap bulan, dan juga alirocumab 75-150 mg subkutan setiap 2 minggu. Selanjutnya yaitu obat sistem koagulasi darah. Sistem koagulasi darah merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan interaksi antara platelet, faktor koagulasi, dan sistem fibrinolitik untuk mempertahankan hemostatis. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan trombosis atau pembentukan bekuan yang tidak diinginkan atau juga perdarahan. Masuk ke penggolongan obat sistem koagulasi darah. Yang pertama antikoagulan pada antagonis vitamin K. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat epoksida reduktase vitamin K, mencegah sintesis faktor koagulasi dependen vitamin K. Dengan indikasi fibrilasi atrial dengan risiko stroke, trombosis vena dan emboli paru, penggantian katup jantung mekanik, pencegahan tromboembolisme. Efek sampingnya perdarahan, nekrosis kulit, teratogenik, interaksi obat yang ekstensif,
dengan kontraindikasi perdarahan aktif, kehamilan, gangguan koagulasi kongenital, hipertensi tidak terkontrol berat. Dosisnya yaitu warfarin 2-10 mg sekali sehari, monitoringnya INR target 2-3 untuk sebagian besar indikasi, 2,5-3,5 untuk katup mekanik. Contoh obatnya yaitu warfarin. Golongan yang kedua, direct oral antikoagulan atau DOAC. Yang pertama, inhibitor trombin langsung. Contohnya dabigatran, yaitu menghambat trombin secara langsung dan juga reversibel. Yang kedua, inhibitor faktor XA. Contohnya obatnya yaitu rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban dengan menghambat faktor XA secara selektif. Indikasinya fibrilasi atrial nonvalvular, trombosis vena dalam dan emboli paru, pencegahan tromboembolisme pasca operasi ortopedi. Efek sampingnya perdarahan, gangguan gastrointestinal dengan dosis dabigatran 110-150 mg 2 kali sehari, rivaroxaban 15-20 mg sekali sehari, dan apixaban 2,5-5 mg 2 kali sehari. Contoh obatnya dabigatran, rivaroxaban, dan apixaban. Obat sistem koagulasi darah. Yang ketiga ada heparin dan low molecular weight heparin atau LMWH. Mekanisme kerja meningkatkan aktivitas antitrombin, 3 menghambat trombin dan faktor XA. Indikasi antikoagulasi akut, sindrom koroner akut, pencegahan tromboembolisme, efek samping pendarahan, heparin induced trombositopenia atau HIT, osteoporosis, penggunaan jangka panjang. Contoh obat heparin sodium injeksi, enoxaparin, levodox dan clexane. Yang ketiga ada dalteparin atau fragmin. Yang keempat itu ada antiplatelet. Inhibitor COX-1 mekanisme bekerja menghambat siklooksigenase 1 secara irreversibel, mencegah sintesis tromboksan A2 yang merupakan agregator platelet kuat. Indikasi pencegahan primer dan sekunder penyakit kardiovaskular, sindrom koroner akut, stroke iskemik, penyakit arteri perifer. Efek samping pendarahan gastrointestinal, ulkus peptikum, tinnitus atau dosis tinggi, sindrom Reye pada anak. Kontraindikasi pendarahan aktif, ulkus peptikum aktif, anak-anak dengan infeksi viral atau risiko sindrom Reye. Dosis pencegahan kardiovaskular 75-100 mg sekali sehari. Sindrom koroner akut 150-300 mg. Loading dose dilanjutkan 75-100 mg per hari. Contoh obat aspirin, ascardia, farmasal, thromboaspilate. Yang kelima ada inhibitor P2Y12. Mekanisme kerja menghambat reseptor P2Y12 pada platelet, mencegah aktivasi platelet yang diinduksi ADP. Indikasi sindrom koroner akut pasca PCL, stroke iskemik. Efek samping pendarahan, gangguan gastrointestinal, dan ruam kulit. Dosis clopidogrel 75 mg kali sehari, loading dose 300-600 mg. Prasugrel 10 mg sekali sehari, loading dose 60 mg. Ticagrelor 90 mg 2 kali sehari, loading dose 180 mg. Contoh obat clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Yang keenam ada inhibitor GP2B atau 3A. Mekanisme kerja menghambat reseptor glikoprotein 2B atau 3A pada platelet, mencegah agregasi platelet. Indikasi sindrom koroner akut dengan PCL, situasi risiko tinggi, trombosis akut. Efek samping pendarahan berat dan trombositopenia. Contoh obat
axizimab, dan tirofiban. Yang ketujuh ada fibrinolitik. Mekanisme kerja mengaktifkan plasminogen menjadi plasmid yang kemudian melisiskan fibrin dalam bekuan darah. Indikasi infak miokard akut dengan elevasi ST, stroke iskemik akut dalam window terapi, emboli paru masif, trombosis arteri akut. Efek samping pendarahan intrakranial, komplikasi paling serius, pendarahan sistemik, reaksi alergi, hipotensi, kontraindikasi pendarahan intrakranial sebelumnya, stroke dalam 3 bulan terakhir, trauma mayor dalam operasi besar dalam 2 minggu, pendarahan gastrointestinal aktif, dosis alteplase 100 mg 4 dalam 90 menit untuk STEMI, streptokinase 1,5 juta unit 4 dalam 60 menit. Contoh obat alteplase dan streptokinase reteplase. Selanjutnya ada obat untuk syok dan hipotensi. Syok adalah kondisi kegagalan sirkulasi akut yang menyebabkan perfusi jaringan yang tidak kuat dan hipoksia seluler. Hipotensi adalah kondisi tekanan darah yang abnormali rendah yang dapat menyebabkan perfusi organ yang tidak memadai. Norepinefrin merupakan vasopresor lini pertama untuk syok septik, sedangkan dobutamin menjadi pilihan utama untuk syok kardionergik. Penggolongan obat untuk syok dan hipotensi. Yang pertama ada vasopresor, agonis alfa-adrenergik. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan reseptor alfa-1 adrenergik pada otot polos vaskular, menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan resistensi vaskular sistemik. Indikasinya ada syok distributif, hipotensi refraktor, syok neuronergik. Efek sampingnya ada aritmia, iskemia ekstremitas, hipertensi berlebih, dan bradikardia refleks. Kontraindikasinya ada hipertensi berat, aritmia ventrikal, feokromositoma. Contoh obatnya ada norepinefrin, lepoped, noradrenalin, epinefrin, ada adrenalin, penileprin, ada neosineprin. Penggolongan obat untuk syok dan hipotensi yang kedua ada inotropik, agonis beta-adrenergik. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan reseptor beta-1 adrenergik di jantung, meningkatkan kontraktilitas dan denyut jantung melalui peningkatan CAMP. Indikasinya yaitu syok kardionergik, gagal jantung akut dengan hipoperfusi, bradikardia simptomatik. Efek sampingnya ada aritmia, takikardia, peningkatan konsumsi oksigen miokard, hipotensi atau dobutamin dosis tinggi. Contoh obatnya dobutamin, dobutrex, dopamin intropin, isoprotenrenol, ada isuprel. 3. Ada inhibitor fosfodiesterase. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat fosfodiesterase 3, meningkatkan kadar CAMP intraselular, menghasilkan efek inotropik positif dan vasodilatasi. Indikasinya ada gagal jantung akut dekompensata, syok kardionergik, terutama jika disertai peningkatan afterload, waning dari cardiopulmonary bypass. Efek sampingnya yaitu hipotensi, aritmia ventrikal, trombositopenia, dan sakit kepala. Kontraindikasinya ada stenosis aorta berat, kardiomiopati, hipertrofik, obstruktif. Contoh obatnya milrinon, primakor, dan amrinon inokor. Selanjutnya ada vasopresin dan analog. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan reseptor V1 pada otot polos vaskular, menyebabkan vasokonstriksi melalui jalur yang tidak bergantung pada adrenergik. Indikasinya shock distribusi refraktor sebagai terapi adjuvan atau cardiac arrest sebagai alternatif epinefrin. Efek sampingnya yaitu iskemia peripheral dan brandikardia, hiponatremia, bronkokonstriksi.
Contoh obatnya vasopressin dan terlipressin. Selanjutnya ada obat gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi aliran darah ke jaringan, termasuk penyakit arteri perifer, insufisiensi vena kronik, dan gangguan makrosirkulasi. Terapi gangguan sirkulasi perifer memerlukan pendekatan multimodal meliputi antiplatelet, vasodilator perifer, dan agen reologi darah. Pentoxifilin dan clostazol terbukti efektif untuk claudikasi intermittent, sedangkan flavonoid seperti diosmin hesperidin bermanfaat untuk insufisiensi vena kronik. Selanjutnya penggolongan obat dari sirkulasi darah. Yang pertama ada vasodilator perifer, calcium channel blocker. Mekanisme kerjanya menghambat masuknya kalsium melalui LTP calcium channel, menyebabkan relaksasi otot polos vaskular dan vasodilatasi. Dengan indikasi penyakit renal, claudikasi intermittent, hipertensi dengan komponen vasospastik. Dengan nifedipin, dihidropin dengan efek vasodilator perifer yang kuat dengan dosis 30-60 mg sentet rela sekali sehari. Selanjutnya ada amlodipin dengan durasi aksi panjang dengan efek samping edema perifer dengan dosis 2,5-10 mg sekali sehari. Efek sampingnya hipotensi, edema perifer, flu, dan sakit kepala. Contoh obatnya dengan nifedipin dan amlodipin. Selanjutnya ada alpha adrenergic blocker dengan mekanisme kerja menghambat reseptor alpha-1 adrenergic, menyebabkan vasodilatasi dan penurunan resistensi vaskular perifer. Dengan indikasi penyakit renal, hipertensi, benik prostatik hiperplasia. Efek sampingnya hipotensi postural, pusing, dan fatigu. Contoh obatnya prazosin dan doxazosin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada agen reologi darah. Contoh yang pertama kami ambil yaitu ada pentoxifilin. Untuk mekanisme kerjanya, dia meningkatkan fleksibilitas eritrosit, kemudian menurunkan viskositas darah, dan meningkatkan mikrosirkulasi. Dia juga memiliki efek antiinflamasi ringan. Kemudian indikasinya, claudikasi intermittent, kemudian ada ulkus vaskular dan gangguan mikrosirkulasi. Untuk dosisnya itu sebanyak 400 mg 3 kali sehari. Efek samping yang dapat terjadi itu gangguan gastrointestinal, pusing, dan juga sakit kepala. Untuk kontraindikasinya ada pendarahan intraacranial atau retinal, kemudian hipersensitivitas terhadap methyl brandtest. Contoh dari obat pentoxifilin itu Trental atau pentoxil. Berikut kami lampirkan gambar mengenai contoh obat pentoxifilin. Kemudian selanjutnya yaitu metabolic and cancers. Kami ambil contoh silostazol. Mekanisme kerjanya inhibitor fosfodiesterase 3 selektif yang meningkatkan CAMP dalam platelet dan juga otot polos vaskular, akan menghasilkan efek antiplatelet dan vasodilatasi. Kemudian untuk indikasinya ada claudikasi intermittent, kemudian pencegahan stroke iskemik di beberapa negara dengan dosis 50 hingga 100 mg digunakan sebanyak 2 kali sehari. Kemudian efek samping yang dapat terjadi ada sakit kepala, diare, palpitasi, dan juga dapat terjadi pusing. Untuk kontraindikasinya ada gagal jantung atau peningkatan mortalitas, perdarahan aktif. Selanjutnya untuk contoh obat dari silostazol itu ada merek Pletal dan juga Pletazol. Berikut kami lampirkan gambar contoh obat dari silostazol. Venoactive drugs. Nah, kami mengambil contoh di sini. Yang pertama ada diosmin dan juga hesperidin. Mekanisme kerja dari obat ini itu flavonoid yang meningkatkan tonus vena, mengurangi permeabilitas kapiler, dan memiliki efek antiinflamasi pada dinding vaskular. Untuk indikasinya ada
hipotensi vena kronik, kemudian ada hemorrhoid, edema tungkai, dan sindrom kaki lala. Untuk dosisnya itu 450 mg diosmin dan 50 mg hesperidin digunakan sebanyak 2 kali sehari. Efek samping yang dapat terjadi, yang pertama itu ada gangguan gastrointestinal ringan dan juga reaksi alergi. Nah, pada reaksi alergi ini biasanya jarang terjadi. Kemudian untuk contoh obatnya, yang pertama itu Daflon dengan gabungan diosmin dan juga hesperidin. Kemudian ada Detralex, gabungan dari yaitu microniazid, pyruvate, flavonoid fraction. Nah, berikut kami lampirkan juga mengenai gambar tentang contoh obat dari venoactive drugs, yaitu Daflon. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya obat gangguan sirkulasi darah venoactive drug. Yang kedua troserutin. Mekanisme kerja bioflavonoid yang menstabilkan membran kapiler, mengurangi permeabilitas vaskular dan meningkatkan tonus vena. Indikasi insufiensi vena kronik, varises, edema posttraumatik. Dosis 300 mg 3 kali sehari. Contoh obat trosuretin, fenoruton. Yang ke F, antiplatelet untuk sirkulasi perifer. Selain aspirin dan clopidogrel yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa agen khusus gangguan sirkulasi perifer. Yang pertama dipiridamole. Mekanisme kerja menghambat fosfodiesterase dan uptake adenosin, menghasilkan efek anti platelet dan vasodilitas koroner. Indikasi pencegahan stroke, kombinasi dengan aspirin. Tes stres jantung sebagai stress agent. Dosis 75 sampai 100 mg 4 kali sehari atau 200 mg extended release 2 kali sehari, kombinasi dengan aspirin. Efek samping sakit kepala, pusing, dan gangguan gastrointestinal. Contoh obat dipridamole, persentin, aspirin plus dipridamole, agrenok. Kesimpulan materi ini yaitu obat diuretik adalah obat yang dapat meningkatkan pengeluaran urin sehingga mengurangi kelebihan cairan di dalam tubuh. Obat diuretik ini terbagi menjadi 3 golongan utama, yaitu diuretik lob, diuretik tiazid, dan diuretik hemat kalium. Di mana diuretik hemat kalium ini terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu diuretik antagonis aldosteron dan diuretik penghambat saluran natrium. Selanjutnya, obat hipolipidemik adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid di dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Terbagi menjadi 5 golongan, yaitu golongan statin, fibrat, inhibitor PCSK9, penghambat absorpsi kolesterol, dan resin pengikat asam empedu. Selanjutnya, sistem koagulasi darah merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan interaksi antara platelet, faktor koagulasi, dan sistem fibrinolitik untuk mempertahankan hemostatis. Sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dirimu karena kau temaniku. Jangan pernah pergi.